Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mentari Dia. Dan video ini adalah video pembelajaran tentang HTML dasar untuk pembuatan web. Dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi salah satu referensi belajar teman-teman nih. Karena video ini juga akan dibuat beberapa part ke depannya untuk menyesuaikan materi yang akan disampaikan untuk pembelajaran HTML. Dan fokusan materi pemrograman dasar ini adalah pembuatan web design. Jadi bisa dibilang tampilan depannya dari si web itu sendiri. Langsung aja, saya sudah mempersiapkan satu alat bantu berupa PowerPoint, yang di dalamnya ada materi pendahuluan berupa sejarahnya HTML, terus juga perkembangannya HTML, apa sih HTML itu, dan teks editor apa nih yang digunakan ketika kita ingin mempelajari HTML. Kedepannya, kita akan ngoding bareng di part-part selanjutnya, jadi untuk part ini memang tidak ada ngoding barengnya, tapi di part-part selanjutnya kita akan ngoding bareng. Kalian pasti pernah lihat kan ya tampilan sebuah web. Misal kalau kita lihat web kampus-kampus di Indonesia, nah web-web ini dibuatnya salah satu bagiannya adalah menggunakan HTML. Oke, ini saya ambil web di salah satu kampus di Indonesia yaitu UI. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalau kita klik kanan, inspect. Nah, ini kita bakal tahu nih kalau si webnya UI itu menggunakan HTML. Dan ada tag-tagnya. Nanti kalian bakal paham deh apa itu tag dan yang lain-lainnya di part-part selanjutnya. Ada CSS juga di sini. Dan menggunakan JavaScript. Untuk kalian yang bertanya, apa sih pentingnya belajar HTML? Nah, HTML ini sebenarnya menjadi dasar sebelum kalian mempelajari bahasa pemrograman penunjang lainnya yang bisa digunakan bersamaan dengan HTML dan CSS saat pembuatan web. Jadi sebelum kalian mempelajari yang lainnya, kalian sudah tahu nih fondasi atau dasarnya untuk pembuatan web itu, gitu yaitu HTML. Next kita ke webnya Universitas Gadjah Mada. Kita lihat nih ya webnya seperti ini. Kemudian kita coba sama, klik kanan, inspect. Kita lihat lagi nih di elemennya ada dia menggunakan HTML juga, CSS. Nah, menggunakan JavaScript juga ya di sini. Nah, untuk teman-teman yang baru mempelajari pemrograman web, nah HTML ini menjadi salah satu tangga untuk kalian bisa memahami materi-materi yang lainnya. Oke, sejarah HTML. Jadi di tahun 1980 tuh ada seorang ahli fisika yang bernama Timothy John Berners-Lee mengusulkan proyek yang dikenal sebagai World Wide Web. Dan di tahun 94, Berners-Lee ini mendirikan World Wide Web Consortium atau W3C, W3C. Oke. Nah, ternyata perjalanan itu gak sesingkat itu, mulai dari usulan www sampai kita kenal yang namanya HTML. Saat menciptakan si www ini tuh Berners-Lee itu gak sendirian, dia punya tim yang tergabung dalam Organization Europe for Research Nuclear ternyata, yang merupakan sebuah organisasi riset fisika terbesar di dunia. Dan disinilah nih terbentuk prototipe bernama si Empire. Tapi ternyata di perjalanan, Lee ini keluar dari organisasi tersebut dan bergabung bersama temannya, sampai akhirnya menciptakan si www dan mendirikan W3C ini nih. Dan disinilah HTML lahir dan berkembang sampai sekarang. Nah, ngomongin W3C, ada satu web resmi yang dibuat bernama w3schools.com. Nah, web ini tuh menjadi panduan programmer di seluruh dunia untuk panduan kode pembuatan web. Nah, ini nih webnya. Nah, ini adalah tampilan dari w3schools.com. Kalian bisa langsung ketikkan di web browser kalian w3schools.com. Nah, di sini juga nggak hanya HTML, ada materi-materi lainnya seperti CSS, Bootstrap, terus juga JavaScript, dan lain-lainnya. Programming Python, Java, C++, C#, Machine Learning, dan server side-nya SQL, PHP itu. Jadi, untuk kalian yang mau menjadi back-end dari programmer web, bisa nih, di sini nih belajarnya. Nah, ini ada versi-versi dari HTML mulai dari HTML pertama sampai HTML yang sekarang kita gunakan. Ada HTML versi 1.0.
Ini merupakan versi pertamanya setelah lahirnya si HTML-nya dan mempunyai kemampuan seperti pembuatan heading, paragraf, hypertext, list, cetak tebal, dan cetak miring pada teks. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu heading, paragraf, hypertext, list, dan lain-lainnya, tenang aja, karena di part-part selanjutnya kita akan belajar langsung tentang mereka-mereka ini nih. Oke, next di HTML versi 2.0, ternyata kemampuan itu bertambah seperti adanya penambahan form. Dan di versi 3.0-nya juga ada tambahan seperti fitur tabel dalam paragraf. Dan next ada HTML versi 4.0 juga ada penambahan beberapa fitur seperti adanya link, image maps, image, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah HTML versi yang sekarang kita gunakan, yaitu versi 5 yang dirilis pada tahun 2009 yang menjadi standar baku untuk pembuatan HTML. Dan HTML5 ini merupakan proyek kerjasama antara Web3 ini dengan Web Hypertext Application Technology Working Group. Nah, apa itu HTML? HTML punya kepanjangan Hypertext Markup Language dan merupakan bahasa tanda. Nah, si HTML ini sebenarnya bukan bahasa pemrograman. Kenapa akhirnya dibilang bukan bahasa pemrograman? Karena bahasa pemrograman biasanya punya kondisi, kayak fungsi, terus juga perulangan. Nah, tapi si HTML itu nggak punya. HTML hanya menggunakan tanda buka tutup kurung lancip yang nantinya akan dibaca oleh si browser. Tanda kurung lancip atau siku ya, gitu. Nah, jadi setelah ini berarti kan kalian jadi tahu nih ya, kalau HTML itu bukan bahasa pemrograman, tapi bahasa tanda. Next, text editor. Apa sih fungsinya dari text editor? Nah, text editor ini adalah tempat program atau kode-kode yang nantinya kita buat untuk pembuatan web menggunakan HTML gitu. Nah, ada beberapa text editor yang bisa kalian gunakan. Yang ditampilkan di sini hanya beberapa aja yang banyak digunakan oleh para programmer. Tapi untuk teman-teman yang mau menggunakan di luar ini juga nggak masalah, atau sudah terbiasa menggunakan yang lainnya juga nggak apa-apa, karena ini hanya beberapa saja yang biasa digunakan. Oke, yang pertama ada Notepad++. Sebenarnya Notepad++ ini tuh versi lebih canggihnya aja daripada Notepad yang biasa kita punya di komputer. Nah, bedanya tuh kalau Notepad++ tuh udah punya fitur-fitur bantuan yang bisa mudahin kita nih sebagai si programmer ketika bekerja gitu. Dan misal contoh, kita mengetikkan kode dan kemudian tipe di Notepad++ itu kan ada correction-nya gitu. Nah, kan beda ya ketika kita buka Notepad biasa, terus juga kita mengetikkan sesuatu, terus salah atau typo, itu nggak akan ada correction-nya, gitu. Nggak akan ada alat bantunya, gitu. Jadi bedanya itu tuh. Oke, yang selanjutnya ada Dreamweaver. Dan Dreamweaver ini adalah bagian dari keluarganya Adobe. Untuk kalian yang punya seri keluarganya Adobe, bisa banget nih dipakai si Dreamweaver ini sebagai text editornya kalian. Kemudian ada NetBeans, ada Sublime. Nah, Sublime Text ini juga salah satu yang banyak digunakan juga nih, karena merupakan yang user-friendly juga untuk digunakan. Nah, tapi sayangnya Sublime Text ini sebenarnya berbayar, gitu. Nah, cuma untuk teman-teman yang mau menggunakan masih bisa digunakan, tapi nanti ketika kalian gunakan atau kalian install, akan ada keterangannya unregistered, itu di Sublime Text-nya kalian. Nah, next ada Visual Studio. Dan Visual Studio ini atau VS Code ini yang akan kita gunakan di part-part selanjutnya. Kenapa akhirnya saya menggunakan Visual Studio? Yang pertama karena free, tidak berbayar. Yang kedua karena memang cukup user-friendly juga. Yang ketiga karena banyak fitur-fitur tambahan yang bisa digunakan atau embed ke dalam Visual Studio. Gitu. Oke. Video ini tidak akan berakhir sampai sini aja, akan ada part-part selanjutnya dan akan ada part-part ngoding kita. Jadi tonton terus videonya dan sampai ketemu di video selanjutnya.